Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabar buat semuanya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini insyaallah semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam urusan dunianya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan bisa menjadi hafiz Quran. Bab pertama, menapaki awal perjalanan, poin ketiga. Jadi poin ketiga ini adalah bangunlah hobi untuk membaca Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, pada beberapa waktu di malam hari, wa hum yasjudun, dan mereka juga bersujud ataupun melaksanakan sholat. Al-Quran surah Ali Imran ayat 113. Menghafal Al-Quran hanya akan terasa indah, hanya akan terasa nikmat ketika kita mempunyai modal ataupun mempunyai latar belakang hobi membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya tidak ada yang lebih mulia daripada kita hobi membaca Al-Quran. Di sisi lain, banyak sekali orang-orang yang gemarnya itu hanya terkait permainan ataupun hiburan, contohnya seperti memancing atau bahkan memelihara binatang dan lain sebagainya. Untuk itu, kegemaran membaca Al-Quran ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Pada hakikatnya, kita menghafalkan Al-Quranul Karim itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dengan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka insya Allah menghafal pun akan terasa mudah dan senang. Timbul pertanyaan, kapankah kita dapat menilai bahwasanya diri kita itu sudah hobi terhadap Al-Quran, sudah gemar terhadap Al-Quran? Jawabannya adalah ketika semua yang berhubungan dengan kegiatan Al-Quranul Karim itu sudah menjadi kebahagiaan dalam diri kita masing-masing dalam setiap harinya. Sebagaimana kebahagiaan pencinta dunia yang mereka lakukan adalah konser musik, menonton film, yang dimana dalam setiap harinya dia lakukan selama berjam-jam. Bukti bahwa kita sudah bahagia dengan Al-Quranul Karim adalah ketika kita sudah merasakan betapa nikmatnya dalam membaca Al-Quran, betapa senangnya kita membaca Al-Quran dalam setiap harinya, ataupun ia tidak ingin cepat-cepat selesai dalam membacanya, ataupun juga kalau dia selesai membaca Al-Quran, ia pengen cepat segera lagi membaca Al-Quran. Terus dia lakukan seperti itu, dia rasakan dalam setiap harinya, senang, bahagia. Intinya semua yang dia lakukan berkaitan dengan Al-Quranul Karim, entah itu membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, ataupun bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebahagiaan dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi thnatain, rajulun atahu Allah al-kitaba wa qama bihi ana al-laili, wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bih anna al-laili wan nahar. Bukanlah hasad kecuali menginginkan dua kenikmatan, seseorang yang diberi Al-Quran dan membacanya siang dan malam, dan orang-orang yang diberi harta lalu dia infakkan siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulailah kita menghafal Al-Quran dari mulai juz 30, surah-surah pilihan, dan seterusnya. Jadi ketika kita sering membaca Al-Quranul Karim,
maka itu akan terasa nikmat dalam hati kita, akan tenang. Allah berikan sakinah, ketenangan dalam jiwa-jiwa manusia. Tidak akan merasa bosan apa yang beliau lakukan. Dan sebaliknya, saat kita merasa malas dalam membaca Al-Quranul Karim, bisa jadi itu disebabkan karena kurangnya kita membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita pun kehilangan kenikmatannya. Inilah keunikan Al-Quran, yakni jika kita semakin dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran pun akan mendekat pada diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim, maka Al-Quran pun akan senantiasa selalu menjauhi kita. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.